Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami dari Gereja Baptis Indonesia Sahabat mengadakan ibadah live streaming via Facebook, Instagram, dan YouTube. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya mau mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Kiranya damai berkat Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-20 mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dengan doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mau datang menghadap Engkau. Kami mau bersatu dalam hati bersama Engkau. Kami mau merayakan Paskah bersama-sama. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau lepaskan berkat bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam rumah yang saat ini sedang mendengarkan ibadah ini, Bapa. Kami percaya tangan kuasa-Mu tidak akan lebih panjang mengulurkan bagi mereka. Kami mau serahkan ke Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu puji. Sungguh indah. Kita mau mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hari. Kita mau datang ke pelataran-Nya. Kita mau berdoa kepada Dia. Bersama-sama kita memandangkan kepada Dia.
terus beribadah kepada kita. Kita mau nyanyikan anggur baru tercurah karena Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita di kayu salib. Anggur baru buat kita masing-masing. syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Muslim. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Mari kita semua yang mengikuti ibadah Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus berada di rumah masing-masing dapat berdiri bersama-sama, karena kita akan menaikkan doa syafaat buat negara, bangsa, masyarakat, dan juga pergumulan kita sekalian dengan adanya wabah yang mencekam kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang sudah mempersekutukan kami segenap anggota Gereja Baptis Indonesia Sahabat Kediri bertempat di keluarga mereka masing-masing. Sungguh kami ingin memuliakan nama-Mu
karena Engkau yang sudah berkarya besar bagi kami sekalian, terutama pada waktu dunia ini penuh dengan celaka. Tuhan telah memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi kenyataan ya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan Yesus sudah berhasil membawa kami sekalian, seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia dalam keselamatan Allah yang direncanakannya. Oleh karena itu berkenanlah Tuhan kami sekalian mengangkat doa-doa pertama untuk para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan para pemimpin mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri, semuanya kiranya berada di tangan Tuhan ketika mereka dengan antusias dan penuh dengan upaya penggumulan terhilangnya wabah yang sungguh-sungguh tidak pernah kami inginkan, tapi ternyata telah menimpa termasuk negara kami yang ada di bumi tercinta ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kami berkaitan dengan usaha-usaha para tokoh-tokoh usahawan, istilah dari kesehatan, kiranya sungguh Engkau memakai sehingga atas koordinasi pemerintah dapat mengacu kepada apa yang sedang menjadi ketakutan kami sekalian bangsa Indonesia saat ini. Upaya-upaya apapun jamahlah Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan rumah sakit, dokter-dokter, baik dokter pribadi, dokter secara umumnya, kami serahkan kepadamu, karena keahlian mereka yang sedang meneliti bermacam-macam cara untuk mengetahui bibit-bibit kornea ini, kiranya semuanya akan dapat ditemukan dan segera dapat diatasi. Karena itu pakailah mereka rumah-rumah sakit yang menampung mereka yang kena dampak corona ini. Tuhan kiranya sungguh Kau memakainya. Kami terus berdoa untuk masyarakat. Kiranya Tuhan juga memimpin masyarakat kami, masyarakat Indonesia, masyarakat tinggi, tengah, rendah, karena dengan adanya musibah ini ekonomi menjadi terganggu, sehingga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari juga terganggu. Kalau ada hal-hal yang sangat istimewa dan telah dilakukan oleh bangsa kami, masyarakat kami, dengan adanya pertolongan sementara, baik kesehatannya itu sendiri melalui obat-obat maupun sandang pangan, papan, kiranya tetap terjangkau. Inilah yang menjadi kebutuhan bangsa kami. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini sedang diliburkan dan pakai metode online. Biarlah semuanya ini akan Kau pakai Tuhan, kesabaran guru-guru dan murid-murid yang tersebar di mana-mana seluruh Indonesia, mereka mengikuti pelajaran dengan secara online. Pasti ini akan menolong mereka. Karena itu biarlah pelibatan orang tua masing-masing juga ada. Kami serahkan juga semua yang menjadi upaya-upaya bangsa dan para pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan, inilah semua yang kami naikkan kepadamu, kiranya sungguh-sungguh wabah yang menimpa dan sedang ditangani akan segera tuntas, dan gereja-gereja kami juga akan kembali seperti biasanya menggunakan gedung untuk memuliakan Tuhan, berbakti, beribadah dan melayani. Dan sementara ini yang kami sekalian berada di rumah-rumah anggota untuk mengadakan ibadah, kiranya Tuhan juga berkati. Kalau ada dosa yang menjerat kami sehingga doa kami ini tidak berkenan, Tuhan ampunilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa kami ini. Makasih Tuhan. Amin. Kita sudah selesai dengan doa syafaat. Tiba saatnya kita untuk membaca nats Alkitab kita pada pagi hari ini. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dengan perikop kebangkitan Kristus. Ayat yang pertama,
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosanya, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan ini akan dijabarkan oleh Bapak Heri Dian Moko dengan judul khotbah berkat atas kematian dan kebangkitan Kristus. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengumpulkannya di rumah, kemudian pada jam kerja bisa dimasukkan ke kotak yang berada di situ. Kita iringi pujian persembahan ini dengan apa baris. Kita memujikan sepenuh hati.
supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama pujikan dengan hati kita karena salib. hanya oleh karena kasih-Mu, oleh karena salib-Mu kami dimenangkan, oleh karena salib-Mu Bapa kami diselamatkan. Kami menyerahkan waktu kami
Biarlah telinga kami mendengar, hati kami menanggap. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang boleh kami dengar, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas semua kasih Allah yang telah kita terima. Tentu kita pada hari Jumat kemarin kita sudah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Emeritus Musirin yang berkaitan tentang kematian Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11 yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ini, saya akan mendahului dengan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, yang terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga dan ayat yang ke-23 dan pasal ke-6 ayat 23. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, isi kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ini berkaitan dengan kebangkitan. Semua berkaitan dengan kebangkitan. Ayat yang ke-1 sampai dengan 11 yang menjadi pokok pembicaraan pada pagi hari ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Yang selanjutnya ayat yang ke-12 sampai dengan ke-34 ini adalah kebangkitan kita, kebangkitan orang percaya. Dan yang ketiga pasal yang ke-15 juga ayat yang ke-34 sampai dengan 58 ini adalah berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pasal ini sebenarnya Kristus ingin berbicara, telah berbicara melalui Paulus. Jadi Paulus ingin menyampaikan dua pokok yang dialami oleh jemaat Korintus waktu itu. Jadi pada waktu itu orang-orang percaya di Korintus ini mendapat gangguan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Dan bahkan mungkin sampai dengan saat ini masih ada di antara kita yang tidak mempercayai hal itu. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus ini adalah sesuatu yang penting untuk dipahami. Oleh sebab itu ditegaskan oleh Paulus pada masa itu. Jadi agar apa yang disampaikan oleh Paulus ini kepada jemaat Korintus waktu itu benar-benar dipahaminya. Yang kedua adalah bagaimana Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu bahwa sesungguhnya apa yang telah diberitakan Injil Tuhan ini kepada jemaat waktu itu adalah sebuah rangkaian yang utuh. Jadi berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, bahkan dia harus mati dan dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, momen inilah pada saat ini saya ingin sampaikan kepada saudara kasih dalam Tuhan, biarlah ini juga akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus,
Coba kita melihat di ayat yang ke-12 ini. Jadi dari perikop yang sudah dibacakan tadi, kita menyimak sebentar untuk ayat yang ke-12 dan 13 sampai dengan 14. Saya ingin membacakannya agar saudara kasih dalam Tuhan jelas apa yang dialami pada waktu itu oleh jemaat Korintus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi waktu itu orang-orang Korintus itu ada dua paham. Yang satu benar-benar mempercayai tentang kebangkitan Tuhan. Yang kedua ada di sisi lain orang yang tidak percaya akan kebangkitan ini. Sehingga ini akan mempengaruhi orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi pendapat Paulus demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Jadi Paulus ingin menyampaikan hal ini secara utuh kepada jemaat Korintus waktu itu. Jadi hal tentang kelahiran, kematian, bahkan Yesus harus dikubur dan 3 hari kemudian dia bangkit. Inilah yang menjadi penekanan bagi Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang menjadi inti dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa kematian Kristus adalah karena dosa manusia. Setelah dikuburkan, ia bangkit. Kristus pada hari ketiga itu adalah bukti bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa sengat maut sudah tidak berdaya, karena kebangkitan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terima dari berkat kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan 11 ini? Yang pertama adalah bahwa kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu diselamatkan. Kita perhatikan, oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi kepercayaan iman kita ini sungguh-sungguh ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi sebelumnya Paulus sudah menyampaikan kabar keselamatan tentang Injilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu bisa kita lihat bagaimana bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus ini, kematian Yesus ini adalah menebus dosa umat manusia. Ini coba kita melihat, kita menyimak di pasal yang di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-53, kita melihat sebentar. Yesaya 53. Saya akan membacakannya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Ini adalah sudah dinubuatkan oleh para nabi
Saya ingin membacakan kepada saudara kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang 53 ayat 3 sampai dengan 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Luar biasa. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, bahkan mengalami kematian di kayu salib, jauh sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi apa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Inilah penegasan dari Rasul Paulus, sehingga beliau menyampaikan kepada seluruh jemaat Korintus pada waktu itu agar mereka sungguh-sungguh mempercayai bahwa apa yang disampaikannya itu benar adanya, sesuai dengan kitab suci, bukan berdasarkan argumentasi dari Paulus sendiri. Jadi ini adalah dasar-dasar bagaimana iman kekristenan ini, dan ini harus kita miliki bersama, sehingga kita merasa yakin benar bahwa keselamatan yang Tuhan berikan ini adalah benar-benar membawa kepada kehidupan kita kekal bersama Dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita hidup pada waktu itu ya, pada waktu Tuhan Yesus Kristus mengalami penyiksaan itu, mungkin setiap orang yang mempercayai pengikut Kristus waktu itu, dia pun juga diolok-olok, bahkan diejek. Saya sendiri yang sudah percaya aja waktu itu sempat saya juga diejek, saya diolok-olok sama teman saya. Duh, kalau Gustimu Yesus sing mbok percaya mati. Lho terus lek mati telung dina kuwi donya kuwi piye? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Loh, Yesus mati tapi keadaan dunia ini tetap berjalan apa adanya. Bagaimana kita akan menjawabnya? Tidak bisa kita memperdebatkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka bagaimana? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi iman kita inilah yang membuat kita memahami, mengetahui bahwa kematian Yesus itu benar-benar membawa diri kita kepada hadirat Tuhan. Sehingga kalau kita benar-benar kuat dan teguh dalam iman kita, kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh menjadi momen yang penting, bahkan kebangkitannya, dan nanti dilanjutkan oleh kenaikan Tuhan. Ini adalah sebuah rangkaian yang seharusnya menjadikan diri kita ini rindu untuk menyampaikan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau Yesus tidak mati, maka sia-sialah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan sebenarnya ingin membangkitkan Tuhan Yesus. Mungkin kalau saya berseloroh begini, kalau saja mungkin iblis ini tahu bahwa rancangan Tuhan atas kematian itu
membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, kira-kira iblis tidak akan membunuh Tuhan Yesus. Saya yakin. Tetapi inilah rahasia Allah yang tidak pernah terselang oleh kita sekalian. Jadi Kristus Yesus dibunuh oleh mereka dan bahkan disalibkan di atas kayu salib. Penyaliban itu adalah menjadi sebuah simbol bagi kematian yang hina. Oleh sebab itulah di dalam kitab Yesaya tadi di pasal yang ke-53 dikatakan dia bahkan dihina dan diolok-olok. Ya benar adanya. Dan kematian Yesus pada waktu yang kurun mungkin beberapa puluh bahkan tahun lamanya, setelah Yesus lahir dan bahkan mati itu, kenyataannya demikian. Yesus Kristus diolok-olok, bahkan mati di kayu salib itu pun masih diejek. Jubahnya pun jadi royokan bagi mereka. Jadi kematian Yesus ini adalah sebuah momen yang sungguh-sungguh sama Allah dibuat. Bagaimana Yesus mati dan lagi akhirnya bangkit. Nah, kebangkitan inilah saudara-saudara adalah membuat kita ini kuasa dosa atau kuasa maut ini tidak terjadi. Sehingga saya pun juga bisa menjawab kalau mungkin pada saat itu saya sungguh-sungguh sudah benar-benar dapat mendalami kebenaran firman Tuhan ini, saya akan sampaikan secara utuh bahwa justru karena kematian itulah Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu tidak kuasa, maut tidak kuasa, dosa tidak berkuasa, sehingga dia bangkit mengalahkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ke-26. Yohanes pasal 11 pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan membacakannya. Ini adalah berkaitan dengan kebangkitan Kristus Yesus. Jawab Yesus demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Luar biasa. Mungkin kalau saya pada waktu itu sudah banyak perbendaharaan kebenaran firman Tuhan, teman saya yang dulu mungkin mencibir mengolok-olok saya, akan saya sampaikan sesuatu yang mungkin bisa membawa kepada keselamatan. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah momen yang penting bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Kalau saya teruskan di ayat yang ke-26 itu ditanyakan demikian, percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita setiap pribadi. Siapapun yang pada saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya senang ketika ini saya membacakan di ayat yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan kematian Lazarus, saudara Marta. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Ini sebelum Tuhan Yesus mati. Luar biasa. Marta, saudara Lazarus. Ini adalah sebuah
sebuah keberanian, keyakinan iman. Bagaimana kita menanggap, menerima, mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita meresponnya dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Marta, dia tidak ragu-ragu lagi. Engkau Mesias. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama, berkat yang bisa kita terima atas kebenaran firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 11 ini adalah keselamatan, hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, kita bisa melihat di situ di ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan kembali di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, Paulus itu, aku adalah sebagaimana aku adanya sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini di pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Nanti saya akan bacakan di ayat ke-11. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus merasa dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi dia. Kalau di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, itu Tuhan Yesus menyatakan kepada banyak orang. Pertama kepada Kefas, yang kedua kepada 12 Rasul, bahkan selanjutnya kepada lebih dari 500 orang. Dan yang terakhir, Paulus sendiri juga merasakan bagaimana dia dijumpai oleh Allah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam, berkat apa yang kita terima? Yang kedua, jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hak untuk menjadi saksi Injil Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Kristus hidup di dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ini dengan semangat bekerja keras, mungkin lebih dari rasul-rasul yang lain, dikatakan demikian. Dan kalaupun itu terjadi, inisiatif Paulus ini sebenarnya bukan kemampuan dari Rasul Paulus sendiri. Kalau saya melihat di dalam ayat yang ke-10 ini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, luar biasa. Jadi bukan karena kemampuan seorang Paulus sendiri, tetapi Allah berkarya melalui pelayanan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana sekarang kalau kita kembalikan kepada kita yang sudah bisa menerima kebenaran ini, bahkan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak kita sekalian, kabarkan kabar sukacita ini. Masih banyak orang yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana caranya? Tentunya ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena iman Kristiani kita itu bukan iman yang pasif, iman yang aktif. Tanpa kita punya inisiatif untuk berdekat, untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain?
Bagaimana kita bisa menginjili mereka sementara kita tidak punya perbendaharaan kebenaran firman Tuhan ini? Ironis bukan? Jadi mari kita sekalian baca kitab suci, ambil saat teduh, sehingga kita nantinya akan menjadi peka. Tentu saya yakin bahwa kepekaan Paulus ini karena sudah punya dasar yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena dulu Paulus yang namanya Saulus, sebelum dia dijamah oleh Tuhan Yesus, dia itu dengan hukum Taurat sungguh luar biasa. Mungkin kalau saya menggambarkan bahwa ya sekatam bahasa, selontok bahasa. Bahkan pada waktu itu sebelum dia dijamah oleh Tuhan Yesus, belum percaya, apa yang dilakukan? Dia penganiaya jemaat. Nah, inilah. Jadi kita jangan juga merasa sombong ketika kita sudah beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Bersyukurlah kalau kita ini dipilih oleh Allah. Karena banyak di antara kita di luar di sana masih belum menerima itu. Jadi mari kita melalui kehidupan kita tunjukkan kita bisa menjadi saksi. Melalui apa ya? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita yang bekerja dimanapun, di instansi apapun, tunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Nah inilah, sehingga kita akan boleh dilihat, boleh dipandang oleh mereka sebagai kitab yang terbuka. Sehingga mungkin biarlah kuasa Roh Kudus sendiri saja yang berkarya. Apolos menanam, Paulus yang menyiram. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Hanya Tuhan. Hak kita adalah mewartakan Injilnya, menyampaikan kabar sukacita ini kepada siapapun yang belum mendengar, sehingga kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Inilah yang dirindukan Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak serta-merta setelah kamu percaya ya wis, tetapi Dia memberikan penolong, memberikan kekuatan seperti yang dirasakan Paulus. Mari kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria, dan sampai ujung bumi. Inilah. Jadi Tuhan Yesus membekali kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan iman. Karena kita percaya kepada Yesus, kita dikuatkan iman kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa iman kita bukan iman yang pasif, tetapi adalah aktif. Bagaimana kita bisa dikuatkan? Ya karena kita aktif. Kita baca kitab suci, kita saat teduh, kita akhirnya dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Kitab Filipi menjadi bacaan kita yang terakhir dari apa yang boleh saya sampaikan. Saya ingin membacakannya di Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini pernyataan Paulus kepada jemaat Injil Kristus, supaya apabila aku Paulus datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu orang percaya teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi bagi orang yang tidak percaya, bangkitan Yesus itu adalah sebagai tanda dari untuk mereka menjadi binasa. Tapi kita yang percaya boleh hidup yang kekal. Demikian yang boleh saya sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya setiap orang percaya kepada Kristus benar-benar dapat memahami bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah menjadi fondasi iman, sehingga kita benar-benar bisa menerima keselamatan hidup kekal itu kita terima bersama-sama, dan kita beroleh hak untuk menjadi saksi Tuhan, mewartakan kabar Injil Tuhan kepada semua orang sampai ke seluruh bumi. Dan yang ketiga adalah kita dikuatkan iman kita oleh karena Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar sabda kebenaran firman. Biarlah ini sungguh-sungguh memberkati kami, baik hamba yang menyampaikannya, demikian juga siapapun yang mendengarnya. Kiranya kasih-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi setiap orang yang mendengar, sehingga mereka boleh diselamatkan oleh karena iman, percaya kepada kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi momen yang utama untuk beroleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Kami berharap Bapak Ibu yang di rumah sekalian bisa tercurah berkat dari Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Kami mau materaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tanam di hati kita masing-masing, karena kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Sungguh besar setia
Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap bergabung bersama kami dalam ibadah raya tanggal 19 April 2020 via Instagram, live streaming via Facebook maupun via YouTube. Kami mengharap Bapak Ibu tetap mendukung kegiatan gereja dengan terus memberikan persembahan dan persepuluhan bisa dikumpulkan di kapel pada jam kerja. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan doa berkat, kita akan pujikan doa kami. Kita melepaskan berkat atas Indonesia. Kita mau mengucap syukur untuk setiap rencana dan rencanaan Tuhan. Setiap rencanamu, haleluya Tuhan. Kita mau percaya rancangan Tuhan mulia dan baik dari semula hingga akhir. Mari lepaskan bersama-sama berkat atas Indonesia. Oh haleluya. Kiranya berkat Paskah menyertai kami sekalian, anak-anakmu yang beribadah di ruang keluarga masing-masing. Fakta menjadi kenyataan bahwa dunia akan celaka dan terus-menerus akan celaka. Puncaknya pengadilan Allah. Kalau tanpa karya Allah yang sungguh luar biasa ini, Allah yang menjadi manusia, menjadi Kristus Sang Mesias, penyelamat dunia yang sudah kami hayati pada saat kami mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih kuasa yang Engkau punyai dalam Engkau sendiri ya Tuhan, dalam Yesus dan dalam Roh Kudus yang penguasa segalanya, karena ketiganya adalah bagian daripada tubuhmu. Biarlah menyertai kami sekalian pulang
atau beraktivitas di rumah masing-masing, sehingga pekerjaanmu terus terdukung melalui saat-saat kami menyikapi bagaimana kami harus hidup menurut pola Kristus, pola Tuhan. Kiranya berkat Engkau Tuhan Kau sertakan pula, sehingga apa yang menjadi kegiatan kami terus tertunjang oleh iman percaya kami, dan pekerjaan Tuhan terus berkembang tumbuh sampai Maranatha Tuhan memanggil kami, seperti halnya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan bertakhta di surga sebagai pemerintah yang sah, sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Mari bersamalah kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kami dari Gereja Baptis Indonesia Sahabat Kediri mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami via live Instagram, Facebook maupun YouTube. Selamat pagi, kiranya damai Tuhan kita menyertai kita.